Sejarah Eropa kuno biasanya diawali oleh cerita-cerita dari Pulau Kreta yang kemudian diikuti oleh kebudayaan Yunani dan Romawi. Kerajaan-kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya beberapa abad sebelum Masehi dan menjadi kebanggaan orang-orang Barat hingga hari ini. Semua kerajaan ini terletak di sekitar Laut Tengah atau Laut Mediteran. Namun, sebenarnya orang Barat bukan hanya orang yang berasal dari daerah ini. Ada orang-orang Eropa yang berada di bagian utara dan barat yang merupakan nenek moyang bangsa Eropa saat ini. Lalu, ada di mana mereka dalam peradaban umat manusia saat itu. Sebagian bangsa yang mendiami banyak daratan Eropa hingga abad pertengahan merupakan suku-suku barbar dan nomaden. Mereka merupakan keturunan ras Arya dan telah datang ke daratan Eropa ribuan tahun yang lalu. Setelah tersebar ke seluruh daratan Eropa dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan mereka mulai mengembangkan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri-sendiri. Salah satu teori menjelaskan bahwa orang-orang Arya pada awalnya berasal dari India dan menemukan jalan mereka ke Eropa. Banyak dari mereka pergi terus ke utara dan menetap di sana sebagai pelaut. Orang-orang ini menempati daerah Skandinavia dan Laut Baltik. Mereka disebut sebagai Viking. Selain pandai berburu, orang-orang ini merupakan pelaut yang handal dan pemberani. Pelayaran mereka telah membawa mereka sampai ke benua Amerika jauh sebelum Columbus mencapai sana berabad-abad kemudian. Orang-orang Arya ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan terus berjalan ke selatan mencari daerah jajahan baru sebagai tempat kehidupan yang lebih layak. Bangsa Arya ini masih merupakan orang yang kurang berperadaban. Mereka adalah kumpulan orang barbar yang gemar berperang dan percaya pada banyak hal-hal mistis. Mereka adalah para petarung yang kuat. Orang-orang ini berbadan besar dan menyukai tantangan. Sejarah persebaran mereka ke seluruh penjuru Eropa adalah kisah tentang kepahlawanan dan menjadi epik heroik yang diceritakan lisan anak cucu mereka secara turun-temurun hingga hari ini. Di era zaman kegelapan, pasca runtuhnya kebudayaan maju bangsa Yunani, berbagai kerajaan di Eropa mencapai puncak kejayaannya. Bangsa Makedonia contohnya, di bawah pimpinan Alexander, Makedonia telah menjadi salah satu buah bibir yang paling agung dalam sejarah Barat pasca Yunani. Namun tidak ada yang melebihi kebesaran bangsa Romawi setelah itu. Romawi mendirikan kekaisaran yang sangat besar dan menjadi penguasa tunggal Eropa selama lebih dari 8 abad. Pada abad ke-5 Masehi, kekaisaran Romawi mulai limbung dan kehilangan kekuatan. Orang-orang barbar dari berbagai suku mulai merongrong kekuasaan Romawi dan menancapkan pengaruh mereka. Orang-orang barbar yang kurang berperadaban ini mulai menghancurkan tatanan birokrasi dan kebudayaan tinggi orang Romawi. Mereka telah menenggelamkan Eropa pada zaman kekacauan dan kehancuran. Setelah itu, kisah orang Barat hanyalah kisah yang jarang tercatat dalam sejarah. Masa yang dikenal sebagai zaman kegelapan. Zaman ini merupakan kemunduran orang Barat hingga terjadinya Renaissance di akhir abad pertengahan. Orang-orang Arya di Eropa yang berkelana dan menyebar di seluruh kekuasaan Romawi Eropa ini dikenal juga sebagai bangsa Jerman. Jerman di sini tidak hanya meliputi orang-orang yang mendiami wilayah negara Jerman hari ini, tetapi juga meliputi suku-suku lain yang berasal dari nenek moyang Arya yang sama. Beberapa suku bangsa Jerman yang besar dan berpengaruh dalam sejarah Eropa di zaman kegelapan diantaranya adalah Frank, Saxon, Vandal, dan orang-orang Goth yakni Visigoth dan Ostrogoth. Mereka memiliki kepercayaan Arianis yang pagan dan banyak percaya hal-hal mistis. Bangsa Frank, orang-orang Frank adalah salah satu suku Jerman paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Mereka mendiami wilayah Galia di sekitar Perancis dan menjalin hubungan yang intens dengan orang-orang Romawi yang lebih berperadaban. Karena letak Galia yang tidak terlampau jauh dari pusat. Meskipun orang Frank di Galia hidup dalam bayang-bayang kekaisaran Romawi, orang Frank tidaklah terlalu suka pada Romawi. Mereka tetap menjaga kekhasan suku mereka sendiri dan berencana keluar dari kekuasaan kekaisaran. Pada pertengahan abad ke-6 Masehi, orang-orang Frank membelot dari kekaisaran dan mendirikan kerajaan sendiri. Mereka menganggap bahwa dirinya adalah orang-orang ksatria yang kuat, pemberani, dan tangguh meskipun sebenarnya mereka lebih tepat dikatakan lambat dan berhati-hati karena kepandaiannya berdiplomasi dan mengambil keuntungan saat ada kesempatan. Bangsa Saxon, berbeda dengan suku Jerman yang lain, orang Saxon lebih memilih untuk pergi ke sebuah tempat yang lebih terpencil. Mereka bermaksud menguasai pulau yang jauh dari kekaisaran Romawi dan wilayah Romawi yang tidak terlalu diawasi karena letaknya di seberang lautan. Orang Saxon mendatangi daerah Briton atau Inggris saat ini.
Mereka menjajah penduduk asli setempat dan menjarah tanah dan harta benda orang-orang Briton. Bersama dengan orang Anglia, Sakson menancapkan pengaruh yang kuat pada daerah jajahannya tersebut. Orang-orang Briton asli bukannya tidak melawan kedatangan orang Anglo-Sakson itu. Namun mereka tidaklah cukup kuat untuk menahan gempuran suku barbar ini. Salah satu perlawanan paling hebat dan paling heroik orang Briton saat menahan gempuran Anglo-Sakson adalah perlawanan yang dipimpin oleh raja mereka yang masyhur yakni Raja Arthur bersama para ksatria meja bundarnya. Meskipun sempat memberikan perlawanan yang kuat, pada akhirnya daratan Briton berhasil takluk oleh orang Sakson dan Anglia. Setelah itu, orang-orang Anglia menamakan daerah ini sebagai daratan orang Anglia dan diberi nama Anglia Land atau England. Orang Sakson memaksakan bahasa dan kebudayaan mereka melebihi orang-orang dari suku Jerman manapun pada daerah jajahannya di Briton. Pengaruh mereka semakin kuat pada daerah ini karena pengaruh penguasa Romawi sebelumnya tidaklah kuat pada daerah kekuasaannya yang jauh di seberang lautan ini. Dari segi kepercayaan, aliran Kristen Anglia yang Arianis juga banyak berkembang menggantikan keyakinan Katolik Romawi yang sebelumnya dianut oleh orang-orang asli Briton. Bangsa Visigot. Orang-orang Visigot pada awalnya menempati wilayah Balkan. Karena letaknya yang dekat dengan pusat Kekaisaran Romawi, Visigot sering menjadi sekutu kekaisaran dalam menumpas pemberontakan. Namun, kekaisaran juga sangat menaruh curiga pada orang Goth ini karena kedekatannya dianggap dapat menjadi ancaman. Pada awal abad ke-5, orang-orang Visigot memilih seorang raja untuk memimpin mereka yang bernama Alaric. Awalnya Alaric adalah sekutu Romawi dan mencoba mencari muka di hadapan kaisar untuk mendapatkan tanah di daerah Italia. Namun karena permintaannya selalu ditolak, Alaric akhirnya memimpin pemberontakan dan mengepung pusat kekaisaran di Roma hingga berbulan-bulan. Keadaan ini membuat orang-orang Roma kelaparan dan terpaksa memberi jalan bagi Alaric dan orang-orang Visigot untuk masuk kota Roma. Orang-orang Visigot yang barbar itu masuk dan menjarah kota Roma. Pusat peradaban Kekaisaran Roma itu pun jadi bahan jarahan orang-orang tak beradab sehingga masa ini menjadi salah satu masa paling kelam dalam sejarah Romawi. Kejadian itu berlangsung pada sekitar tahun 410 M. Orang-orang Visigot terus bermigrasi dan menyebar hingga ke wilayah Galia Selatan dan mencapai Spanyol. Tersebarnya orang Goth ini menyebabkan mereka banyak berinteraksi dengan kebudayaan Galia Romawi yang telah mapan dan lebih beradab. Mereka banyak belajar tentang cara bercocok tanam yang baik dan mulai menggunakan bahasa Latin. Orang-orang Goth ini berbaur dan saling bertukar kebiasaan dengan orang asli Galia Romawi. Orang Galia Romawi misalnya, menjadi lebih urakan setelah bersentuhan dengan orang Goth. Wanita Galia Romawi ini menjadi suka pada perhiasan orang Goth yang besar dan berkilau-kilauan. Pertama Vandal, orang Vandal tidak melihat kesempatan untuk menempati daerah Galia yang tidak puas berhasil menguasai Afrika Utara, orang Vandal bergerak memasuki Italia dan menginginkan Roma. Romawi tidak tinggal diam. Seorang bangsawan Romawi yang sangat lihai berdiplomasi dan mengatur strategi bernama Aetius memanfaatkan orang Hun dari Eropa Tengah untuk memadamkan pemberontakan ini. Alih-alih membantu, orang Hun di bawah pimpinan rajanya yang sangat masyhur bernama Attila justru menginginkan kekuasaan Romawi. Kekisruhan di kekaisaran yang berujung pada meninggalnya Kaisar, Aetius, dan Attila telah memberi kesempatan bagi Gaiseric untuk masuk ke dalam kota Roma. Penjarahan hebat kembali terjadi saat orang-orang Vandal masuk ke kota tua Roma tahun 455 M. Kegiatan perusakan dan penjarahan ini diabadikan menjadi istilah vandalisme yang digunakan untuk suatu kegiatan perusakan terhadap fasilitas umum yang sudah terpasang dengan baik. Setelah takluknya Roma, praktis orang Jerman telah menguasai seluruh Eropa Barat. Namun tetap saja, orang-orang Jerman masihlah menganggap diri mereka barbar dan tidak pantas menguasai Romawi. Mereka tetap memilih orang Romawi sebagai penguasa boneka dengan maksud merebut hati rakyat agar tetap mau taat pada kekaisaran. Hingga terpilihlah Odoacer sebagai penguasa Vandal yang menjadi jenderal Romawi. Tidak seperti penakluk dari Jerman sebelumnya yang masih menganggap kekuasaan tetap harus dipegang oleh orang Romawi, Odoacer memutus dinasti kekaisaran Romawi dan menunjuk dirinya sebagai penguasa kekuasaan Romawi. Dengan ini, maka berakhirlah kekuasaan Romawi Barat. Kedua Ostrogot, Kekaisaran Romawi sejak abad ke-3 Masehi memiliki dua pusat. Selain Kekaisaran Romawi Barat di Roma, terdapat pula Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel yang saat ini dikenal sebagai Istanbul. Kaisar Zeno di Konstantinopel tidak suka melihat kekaisaran leluhurnya di Italia dikuasai oleh orang-orang Jerman. Melihat ini,
Ia merasa harus mengirimkan pasukan ke sana untuk membebaskan Romawi Barat dari cengkeraman orang-orang Jerman yang barbar itu dan menguasainya sebagai kekuasaan Romawi Timur. Seperti halnya strategi orang Romawi yang umum digunakan, Kaisar menggunakan cara perpecahan dan belah bambu. Ia meminta suku Jerman lainnya, yakni Ostrogot, untuk menyerang Italia. Ostrogot yang saat itu dipimpin oleh Theodoric, seorang yang dibina dan dibesarkan oleh Kekaisaran Romawi Timur, berangkat menuju Italia dengan membawa pasukan yang sangat besar. Setelah menundukkan orang-orang Vandal yang telah melemah karena keserakahan mereka sendiri di Afrika Utara, Theodoric menuju Italia dan berperang melawan orang-orang Jerman di sana. Theodoric berhasil mengalahkan sesama orang Jerman dan segera menjadi penguasa di kawasan kekuasaan Romawi Barat. Karena dibesarkan dan berhutang budi oleh Romawi Timur, Theodoric menganggap kekuasaannya berada di bawah Romawi Timur. Ia juga menjalankan kekuasaannya dengan prinsip-prinsip birokrasi Kekaisaran Romawi. Theodoric dikenal sebagai raja yang memimpin dengan bijak. Ia juga lebih memfokuskan pembangunan pada tempat-tempat kebudayaan dan kesenian seperti halnya yang menjadi ciri khas kekuasaan Romawi. Masa saat Theodoric memerintah dikenal sebagai masa pencerahan atau Renaissance pertama bagi orang Barat. Ketiga Burgundi, serbuan pertama dari Burgundi ke Kekaisaran Romawi bersama Vandal, Alans, dan Suevi yang melintasi Sungai Rin pada tanggal 1 Januari tahun 407. Tidak seperti yang lain, yang sebagian besar melewati Galia, Burgundi berdiam di sekitar Worms-Borbetomagus di daerah Rin dan, bersama dengan suku Alans, mengangkat Kaisar Boneka, Jovinus, 411–413. Setelah penurunan tahta Jovinus, yang Raja Burgundi, Gundahar, disahkan sebagai Foederatus oleh Kaisar Honorius. Namun, ini tidak berlangsung lama, dan Aetius bergerak melawan Burgundi bersama sekutunya Kekaisaran Hun pada tahun 436. Pembantaian Burgundi rupanya diingat dalam kisah-kisah para Nibelungen, dengan nama Gundahar yang diterjemahkan sebagai Gunnar. Tak lama kemudian, Burgundi diterima lagi sebagai Foederati dan lahan yang diberikan di Sabaudia, atau Sapaudia, Savoy kemudian 443. Ini menciptakan kerajaan yang lama, kemudian diperluas untuk proporsi akrab dari sejarah kemudian. Sebagaimana dicatat, Gundobad menikmati karir di pengadilan Romawi Barat, di mana ia secara pribadi membunuh Kaisar Anthemius 472, dan kemudian diikuti pamannya Ricimer sebagai Magister Militum Barat 472–474, sampai diusir oleh Julius Nepos. Membuang saudara-saudaranya, ia memerintah Burgundi turun ke 516, mengawasi hal-hal seperti berlakunya kode hukum Lex Romana Burgundionum dan Lex Gundobada. Awal ini menjanjikan, dan adopsi Katolik di tempat Arianisme oleh anaknya Sigismund, yang, bagaimanapun, segera padam oleh kaum Frank, meskipun fakta bahwa sepupu mereka sendiri, Set Clotilda, adalah Bupati Frank Raya 511 544 pada saat yang terakhir dua Burgundy Kings. Rupanya dia preferet kekuatan putranya atas bahwa sepupunya. Kerajaan Burgundi tetap memiliki banyak pasukan di banyak divisi dari Merovingian dan domain Carolingian, sampai kerajaan independen mengakibatkan pada tahun 880. Peta menunjukkan subdivisi kemudian, terutama dari Kadipaten dan Free County, yang tetap berbeda untuk terpanjang. Atas dan bawah Burgundi menjadi United Kingdom, berbasis di Arles karenanya, Arelate. Akhirnya kerajaan menghilang, dengan bagian-bagian yang sebagian besar diserap oleh Perancis. Nama Burgundi menjadi terutama terkait dengan Perancis Duchy of Burgundy, yang diberikan nama pada anggur daerah dan harta kembali dalam Low Countries. Keempat Lombardi, pemulihan Italia oleh orang Romawi dari Ostrogot ternyata menjadi peristiwa yang menghancurkan bagi negara. Antara 536 dan 553 perang melonjak bolak-balik, mungkin melakukan kerusakan lebih dari semua pertempuran sebelumnya sejak invasi Italia oleh Visigoth pada tahun 410. Tidak sampai abad ke-19 Italia menjadi merdeka. Ketika Lombard runtuh di tahun 568, tidak adalah mereka cukup kuat untuk mengamankan seluruh negeri, tidak pula orang-orang Romawi cukup kuat untuk mengusir mereka keluar. Semenanjung Italia terpecah-pecah oleh kerajaan Lombardi utama di utara Lombardi, yang menonjol Romawi dari Roma ke Ravenna dan Venesia, beberapa adipati semi-independen Lombard di selatan Spoleto dan Benevento, dan wilayah Romawi di selatan di Naples, Sisilia, dan poin lainnya. The Rome-Ravenna Corridor kemudian, disumbangkan, kepada Paus oleh kaum Frank dan menjadi negara-negara kepausan, abadi seperti itu,
secara keseluruhan atau sebagian, sampai tahun 1870, ketika Kerajaan Bersatu Italia akhirnya menempati Roma. Lombard sendiri perlahan waks dalam kekuasaan sebagai Roma mengalami pukulan yang menghancurkan ditangani oleh kebangkitan Islam. Menemukan dirinya pada belas kasihan dari Lombard maju, Paus mulai untuk menarik kaum Frank. The Lombard kerajaan akhirnya sepenuhnya dikalahkan dan dianeksasi oleh Charlemagne di 774. The Iron Crown of Lombardy, kemudian sebagian besar pada belas kasihan dari peristiwa politik luar Alpen. Suku Germanik lainnya, konfederasi dari Bavaria adalah ciptaan relatif terlambat. Suku asli di daerah tersebut, Rugians, hancur ketika mereka mencoba untuk menyerang Italia melawan Odoacer di 487. Bavaria terbentuk di tempat mereka. Kemudian, ketika Justinian berhasil menghancurkan Ostrogoth 552, Bayer pindah ke selatan Sungai Donau, tetapi sekitar waktu yang sama mereka juga datang di bawah kendali kaum Frank. Dengan demikian, garis Kings, atau mungkin Dukes, setelah Frank kedaulatan, terus sampai aneksasi resmi oleh Charlemagne tahun 788.